Halo pemirsa Jawas TV, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dan juga narasumber inspiratif spesial buat Anda semuanya pemirsa Jawas TV. Dan kembali bersama dengan Tori Andromeda untuk hari ini, kita akan berbicara banyak terkait penindakan rokok ilegal ya. Bagaimana pada akhirnya rokok ilegal ini di beberapa momen-momen kita temui masih juga beredar. Tapi pastinya dari kantor Bea Cukai Madiun sudah melakukan berbagai macam penindakan. Nah pas banget untuk hari ini kita sudah ada narasumber di mana beliau merupakan kepala dari kantor Bea Cukai Madiun. Langsung saja kita sambut, ini dia Bapak Iwan Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Tori? Alhamdulillah baik. Sehat bagaimana? Ya? Sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Sehat ya? Tetap semangat ya Pak Iwan? Semangat, 2024. Oh iya 2024. Sehat. Baru juga membuka awal tahun ya, otomatis harus semangat lah ya. Salam. Ini mungkin kesekian kalinya saya bertemu sama Pak Iwan juga. Setelah sebelumnya juga kita sempat beberapa kali melakukan dialog juga terkait bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh kantor Bea Cukai Madiun untuk menindak rokok ilegal khususnya. Apalagi dengan jargonnya gempur rokok ilegal ini juga masih terus digaungkan sekali. Nah, langsung saja Pak Iwan, selama 2023 ya, sepanjang 2023 ini kan banyak sekali penindakan-penindakan yang juga dilakukan oleh kantor Bea Cukai Madiun. Seperti apa evaluasi selama 2023? Siap, makasih Mas Tori dan pemirsa semua. Izin menyampaikan bahwa kami di kantor Bea Cukai Madiun yang wilayah kerjanya meliputi 6 daerah tingkat 2, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan. Ini kantor Bea Cukai yang wilayah yang paling banyak berinteraksi dengan teman-teman pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur. Karena yang lainnya biasanya 2-3 aja. Dan sehingga ini harus saya sampaikan bahwa bicara tugas pengawasan melakukan gempur rokok ilegal di Bea Cukai Madiun, kita bicara Bea Cukai secara mandiri memang itu tugasnya memang. Tetapi kita juga merasa dan akhirnya memang makin merasakan bahwa kita nggak bisa melaksanakan secara mandiri Bea Cukai saja. Banyak perlu dukungan dari masyarakat luas, dari aparat penegak hukum lainnya, dari pemerintah daerah, termasuk dari media, Dan alhamdulillah sepanjang tahun 2023 kami merasa cukup puas secara mandiri kami melaksanakan apa yang sudah menjadi program-program kami. Kemudian dengan teman-teman pemerintah daerah, kabupaten, kota di wilayah eks Madiun Raya, kami juga banyak melakukan kegiatan yang sifatnya baik itu preventif, pencegahan berupa sosialisasi, edukasi masyarakat dengan bermacam bentuk kegiatan dan juga melakukan kegiatan pemberantasan langsung yang berupa biasanya kami melakukan namanya pengumpulan informasi dan operasi bersama teman-teman pemerintah daerah, yang pemerintah daerah juga mengikut sertakan teman-teman dari kepolisian, dari kejaksaan, dari kejaksaan setempat seperti itu. Dan ini alhamdulillah hasilnya positif untuk di wilayah Madiun. Penerimaan negara kami di bidang cukai terpenuhi untuk di kantor Madiun. Dari target yang awalnya hanya sekitar 850 miliar, di target kami dinaikkan menjadi 1,1 triliun, tercapai di akhir tahun tercapai 107% bahkan. Tercapai alhamdulillah. Melebihi target. Pun juga untuk penindakan kami pun juga alhamdulillah ada kegiatan yang sifatnya kebaruan gitu ya, tadi baik yang mandiri maupun yang dibantu oleh teman-teman pemerintah daerah khususnya. Dan peran media sangat amat luar biasa dalam tadi mendukung kampanye gempur rokok ilegal. Khususnya sosialisasi ya? Sosialisasi dan termasuk memberitakan apabila ada hasil penindakan yang kemudian kami lakukan pemusnahan seperti itu. Dan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu. Tapi kami menyadari juga bahwa ini kami tidak boleh puas begitu saja. Perlu keberlanjutan, kesinambungan. Betul. Siap. Jadi sepanjang 2023 sudah banyak sekali program-program dan juga skema-skema yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai Madiun, mulai dari sosialisasi, edukasi, termasuk juga penindakan. Penindakan juga. Untuk 2024, Pak Iwan, ini kan juga pastinya ada skema-skema yang sudah dirancang oleh Bea Cukai Madiun untuk melakukan penindakan lebih dalam lagi, lebih luas lagi, dan lebih intens lagi, apalagi
kita melihat Madiun Raya juga sebegitu luasnya ya, mulai dari kota, kabupaten, sampai Pacitan bahkan. Ini seperti apa untuk skema dan program-program di 2024? Siap. Kami mulai dari internal, mandiri Bea Cukai sendiri. Sudah barang tentu SDM itu yang utama. Kayak apapun sumber daya yang lain kami miliki, SDM kami lemah, pasti nggak ada. Nggak ada. Jadi SDM kami melakukan, ini menjadi satu prinsip di Kementerian Keuangan sebagai induk kami, bahwa kita melakukan budaya namanya learning organization. Kita belajar terus meningkatkan kemampuan pribadi, pegawai, kekuatan pribadi ini akan menjadi kekuatan organisasi, mempelajari segala modus yang ada maupun mengantisipasi modus-modus yang mungkin akan terjadi. Satu itu. Kemudian kedua, sudah barang tentu tadi menyadari juga sinergi kolaborasi dengan pihak lain, dengan siapapun kami harus lakukan. Kami akan teruskan itu untuk sinergi dan kolaborasi dengan teman-teman pemerintah daerah. Mulai dari aparat penegak hukum, kemudian juga kejaksaan dan lain-lain. Siap, betul. Dan moga-moga juga teman-teman tadi media juga, moga-moga juga berkenan untuk kita sama-sama bersinergi untuk memberantas rokok ilegal. Di satu sisi juga membantu dengan terberantasnya rokok ilegal, berarti rokok yang legal akan tumbuh. Yang legal ini antara lain adalah membayar penerimaan negara berupa cukai yang digunakan untuk pembangunan negara ini, termasuk di wilayah daerah dengan adanya mekanisme dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Di BHCHT ya? Ya, di BHCHT. Oke. Jadi memang berbagai macam skema sudah mulai dirancang untuk 2024 dan pastinya ada sinergitas yang dibangun oleh Bea Cukai bersama dengan mungkin aparat, kepolisian, kemudian Satpol PP, dan juga para stakeholder lain ya untuk bisa menindak berbagai macam pelanggaran-pelanggaran itu. Dan sepertinya pembicaraan kita semakin seru terkait penindakan, apalagi di 2024 ini juga merupakan salah satu tahun yang sepertinya akan semarak dengan pesta demokrasi dan lain-lain. Nah, kita juga penasaran apakah itu juga akan berpengaruh nantinya di penindakan rokok ilegal misalnya. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Tindak itu angkanya itu kurang lebih mencapai sebesar kurang lebih 3,4 miliar. 3,4 miliar. Oke teman-teman, Jawa Pos TV kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Bapak Iwan Hermawan selaku Kepala Kantor Bea Cukai Madiun ya. Dan Pak Iwan, kita melihat berbagai macam penindakan sudah dilakukan oleh Kantor Bea Cukai Madiun ya kurang lebih dalam 2 tahun terakhir ini, Pak. Seperti apa nilai kerugian negara yang terjadi? Siap, makasih Mas Tori. Jadi kita kalau dalam penindakan cukai ini kita menyebutnya lebih ke potensi penerimaan negara. Karena kan kalau legal dia artinya membayar cukai. Dalam satu batang rokok atau dalam satu bungkus rokok ini sebetulnya ada komponen penerimaan negara beberapa nih. Ada cukai, kemudian ada PPN, pajak penerimaan nilai, kemudian ada pajak rokok, gitu kan ya. Selain pengusahanya pasti juga ada PPH kalau memang dia sudah terkena masuk ke kewajiban membayar pajaknya. Sehingga bisa dibilang satu batang rokok ini bisa dibilang kalau yang banyak dilakukan penegahan ini biasanya adalah yang produksi mesin, berarti SKM. Ini satu batang itu bisa sebetulnya penerimaan negara yang harusnya dibayar itu adalah sebesar kurang lebih Rp730. Per batang. Sehingga perbungkusnya dilihat kan ada yang satu bungkus isi mungkin 20, isi 12, isi 19. Tinggal dikalikan seperti itu. Di tahun 2023 ini nilai penerimaan negara yang seharusnya dibayar oleh pelaku rokok ilegal tadi yang dilakukan, yang berhasil ditegah, berhasil ditindak itu angkanya itu kurang lebih mencapai sebesar kurang lebih 3,4 miliar. 3,4 miliar. Untuk catatan,
penerimaan kami cukai di tahun ini, di mana untuk wilayah kerja Madiun ini kebanyakan memang produknya adalah SKT. Itu penerimaannya adalah sebesar 1 triliun 1,180 triliun. Ini yang penerimaan. Penerimaan yang legal ya, legal. Sigaret kretek tangan ya? Iya, silakan. Sehingga bisa kalau dibuat komposisi seperti itu bisa dilihat. Memang kelihatannya yang ditegah ini, yang ditindak ini jauh lebih kecil, gitu kan. Tetapi bagi kami ini tetap penting dilakukan karena bagaimana menciptakan kondisi pengusaha yang legal merasa nyaman, membuktikan bahwa pemerintah dalam hal ini Bea Cukai juga berperan, tidak tinggal diam saja atas yang pelaku yang ilegal seperti itu. Lalu kalau dari sisi jumlah tadi, sebetulnya tadi di sesi pertama tadi terkait ini, oke, nilainya sekian, kemudian jumlahnya besar ya, betul juga besar. Tetapi sebetulnya ini kalau untuk wilayah kerja Bea Cukai Madiun ini, penindakan ini lebih cenderung bukan yang di pasaran, yang siap dibeli, tapi yang didistribusi. Oke. Proses distribusinya itu ya. Siap. Kalau kita membandingkan 2022 dengan 2023, itu artinya kita mengkomparasi 2 tahun terakhir ini, itu artinya ada penurunan atau peningkatan? Siap. Kalau dari sisi yang ditemukan di lapangan di pemasaran, katakanlah toko, warung gitu ya, ini jauh menurun, alhamdulillah. Jauh menurun. Dan ini kami meyakini berangkat dari asumsi, tapi kemudian kami juga meyakini bahwa ini peran kegiatan sosialisasi kampanye gempur rokok ilegal dengan segala bentuk dan termasuk bantuan apa yang dilaksanakan oleh teman-teman di pemerintah daerah, itu juga berperan besar, membuat masyarakat teredukasi, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tahu kemudian bertambah tahu, kemudian meyakini untuk nggak usah deh beli atau menjual yang ilegal. Berawal dari takut, tetapi moga-moga ini menjadi budaya patuh hukum. Betul. Nah, tertarik juga membahas terkait sosialisasi yang tadi juga sudah disampaikan sama Pak Iwan ya. Bagaimana pada akhirnya masyarakat sekarang juga sepertinya sudah mulai teredukasi, sosialisasinya sudah mulai nyampe ke masyarakat. Tapi pada akhirnya hal-hal seperti program-program sosialisasi, edukasi ke masyarakat terkait bahayanya kita memasarkan rokok-rokok ilegal dan lain-lain itu juga butuh biaya yang tidak sedikit juga. Benar. Bagaimana untuk efektivitasnya khususnya di daerah-daerah pelosok? Siap. Sebagai satu institusi pemerintah pusat di bawah Kementerian Keuangan, Satuan Kerja, pasti kami punya anggaran ya, ada anggaran. Dan anggaran memang bukan sesuatu yang tidak tak terbatas, pasti ada batasannya. Oleh karenanya, jujur dengan segala apa yang kami miliki, gitu, kami tidak memandang itu sebagai keterbatasan, tapi dengan segala apa yang kami miliki, kami mengoptimalkan semuanya. SDM kami di kantor Bea Cukai Madiun, SDM kami total 57. 47 pegawai dengan saya, dengan saya. Dan ini ada tugas pengawasan, pun ada tugas pelayanan. 6 daerah tingkat 2, mulai dari Ngawi yang jauh, Pacitan jauh, topografi yang banyak. Jadi kita mengoptimalkan. Optimalnya kita juga melakukan namanya kegiatan intelijen, pengumpulan informasi mandiri maupun yang tadi yang bekerjasama dengan teman-teman pemerintah daerah. Dan dalam hal ini dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau yang 2 tahun terakhir ini besar dilaksanakan oleh teman-teman Satpol PP di masing-masing daerah. Karena dengan pengumpulan informasi yang baik, penindakan akan lebih efektif daripada hanya sekedar melakukan, mohon maaf, misalnya bentuk patroli seperti itu tanpa informasi yang sahih, itu diyakini nggak efektif, itu nggak efisien dari sumber daya. Dan kami yakini tetap dengan apa yang kami miliki, kendala-kendala konsen jangkauan wilayah kerja itu tetap bisa kami handle gitu. Itu artinya memang masyarakat di daerah-daerah pelosok sudah mulai membantu kinerja Bea Cukai. Sangat. Contohnya mungkin mereka melaporkan juga. Betul, ada informasi dari beberapa penindakan yang kami lakukan di tahun 2023 ini, ada yang sumbernya juga dari
pemerintah daerah dan Satpol PP yang itu mereka juga mengedepankan masyarakat khususnya Linmas. Ya. Linmas itu kan sebenarnya masyarakat. Betul. Ya, masyarakat benar-benar. Mereka ujung tombak juga dalam itu mungkin informasi. Tombak pengamanan yang paling kecil dan paling dekat dengan masyarakat mungkin ya di wilayah-wilayah desa misalnya seperti itu ya. Ya dibina oleh aparat pemerintah desa dan di situ ada teman-teman Babin Kantipnas maupun Babinsa. Oke. Itu berarti kontribusi masyarakat dalam membantu kinerja Bea Cukai Madiun ini juga sudah nyata, sudah ada juga pelaporan-pelaporan yang dilakukan. Dan ini merupakan apresiasi juga untuk masyarakat. Ya, terima kasih. Oke, nanti kita akan kembali lagi pemirsa Jawa Pos TV untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Barang biasa menggunakan katakanlah pickup, mobil terkecil. Dan sekarang lebih banyak ternyata pakai mobil pribadi. Dan mobil pribadinya pun ada yang pakai mobil mewah. Bener. Oke, pemirsa Jawa TV, kembali lagi di Obrol-Obrol. Kembali ke Pak Iwan Hermawan. Pak, ini kan wilayah kerja dari Bea Cukai Madiun ini kan juga nggak main-main ya, besar sekali. Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, bahkan Pacitan. Ada beberapa daerah-daerah yang pastinya punya potensi yang menjadi fokus dan juga atensi khusus dari Bea Cukai. Mungkin di situ aksesnya juga mulai susah dijangkau. Terus mungkin ada beberapa pemain-pemain yang ternyata juga melakukan di daerah-daerah terpencil misalnya. Ada daerah-daerah menjadi atensi khusus dan fokus dari Bea Cukai Madiun. Siap, makasih Mas Tori. Jadi benar. Kalau di kami kita nyebutnya ada peta kerawanan. Peta kerawanan, oke. Ya. Dan ini sifatnya dinamis. Setiap waktu bisa berbeda gitu, bisa berubah total, bisa berubah sedikit, bisa tetap gitu kan, dinamis. Dalam 6 tahun terakhir ini wilayah kerja Bea Cukai Madiun yang jadi ex Madiun Raya ini memang ada dinamika yang signifikan. Dulu mungkin pelanggaran ini gampang ditemui di toko-toko, warung-warung yang menjual rokok ilegal. Ya. Dan itu biasanya di daerah-daerah terpencil, perbatasan gunung gitu. Ya. Bahkan mungkin saya nggak tahu ya, mungkin di beberapa daerah-daerah di pegunungan, misalnya di Karim, misalnya ada beberapa warung yang ternyata menjual. Iya. Saya pernah dapat cerita juga di Tegalombo, sana Pacitan itu juga demikian. Daerah ini Sumuroto segala macam. Kemudian di Ngawi, di Karang Jati sama di utaranya Widodaren sana itu. Tetapi sekarang ternyata berubah bahwa betul kami melakukan penindakan tadi. Artinya ada barang kena cukai hasil tembakau khususnya rokok ilegal yang kami tindak. Tetapi berbeda dengan tadi 5 tahun 6 tahun terakhir yang sebelumnya. Kami sekarang banyak menindaknya ternyata adalah di kegiatan distribusi, pengangkutan rokok ilegal ini dari daerah asalnya ke daerah pemasaran. Dan wilayah Madiun ini merupakan wilayah distribusi yang dilewati dengan banyak alternatif perjalanan, baik itu yang sifatnya jalur tikus lewat gunung maupun yang sekarang ada tol Trans Jawa gitu kan. Alhamdulillah kalau untuk di warung dan toko tadi sudah jauh menurun, dan ini tadi kami meyakini adalah salah satu keberhasilan edukasi masyarakat. Nah, yang kami sering dapatkan sekarang adalah di tadi distribusi dan bahkan yang banyak terjadi adalah dengan jumlah besar itu di pengangkutan melalui tol. Mungkin si pelaku mereka istilahnya satu dengan jalan tol mereka bisa istilahnya speed tinggi, berusaha untuk menghindari penindakan gitu, lewat gitu kan. Terus dengan tinggi juga kalau misalnya sampai lolos mereka mungkin bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat diterima seperti itu. Sehingga kami terus terang bekerja sama, minta izin dan berkoordinasi kolaborasi dengan teman-teman pengelola jalan tol. Ya, informasi kami juga kadang dapat dari mereka. Kemudian apabila kita melakukan patroli dibantu oleh mereka, kemudian kami mendapatkan informasi melakukan penindakan dibantu oleh teman-teman pengelola jalan tol. Sehingga kami dibantu dalam melakukan penindakannya di rest area ataupun di exit tolnya seperti itu. Kemudian
satu lagi yang mungkin di perdagangan apapun saat ini marak, ternyata di perdagangan rokok ilegal juga menggunakan juga marketplace online. Nah, itu juga yang mau saya tanyain, Pak. Tapi sebelum ke marketplace ya, saya masih penasaran terkait distribusi tadi. Bagaimana pada akhirnya teman-teman Bea Cukai ini bisa tahu gitu beberapa kendaraan-kendaraan yang apakah mereka juga memakai kendaraan yang kacanya sampai 100% yang sampai nggak kelihatan kayak gitu. Jadi kita dan itu banyak, Pak ya? Banyak ya. Dan ini dilakukan tidak hanya kami di kantor Bea Cukai Madiun. Teman-teman di sebelah timur ada kantor Bea Cukai Kediri. Oke. Di barat ada kantor Bea Cukai Surakarta. Ya. Di utara ada teman-teman kantor Bea Cukai Bojonegoro. Di lebih ke timur lagi ada teman-teman Malang, ada teman-teman Sidoarjo, Probolinggo. Cuma mereka melakukan semua. Sama ya seperti kami lakukan. Dan jalan tol menjadi salah satu concern juga tadi. Dan betul pengangkutannya mereka mulai dari yang menggunakan pengangkutan seperti pengangkutan barang biasa, menggunakan katakanlah pickup, truk kecil. Dan sekarang lebih banyak ternyata pakai mobil pribadi. Dan mobil pribadinya pun ada yang pakai mobil mewah. Benar. Ada kasus, mereka niat. Ada kasus yang Pak Iwan sempat cerita ada Alphard. Iya, itu di teman Kediri sudah pernah megang itu. Jadi mereka niat benar-benar dimodifikasi, kursi dilepas semua untuk supaya bisa muat lebih banyak dan speed tinggi seperti itu. Itu artinya memang mungkin lebih banyak sekarang yang ketahuan bukan di warungnya, tapi waktu distribusinya. Ya. Sehingga benar-benar informasi bagi kami penting. Informasi bisa kami dapat dengan pengelolaan sendiri, bisa benar-benar dari masyarakat luas, Dumas, pengaduan masyarakat, maupun dari teman-teman Bea Cukai juga di tetangga-tetangga kami. Seperti itu. Dan kami berkolaborasi dengan teman-teman Bea Cukai itu tadi juga. Jadi sinergitas antara Bea Cukai Madiun dengan teman-teman di Kediri, di Bojonegoro, Surakarta ini juga sudah mulai terjalin dan pada akhirnya kerjasama inilah yang nantinya akan juga bisa meminimalisir lah ya distribusi rokok ilegal ini. Mengoptimalkan penindakannya juga. Betul, mengoptimalkan penindakan juga. Dan kembali lagi ke marketplace. Nah ini menarik juga. Bagaimana pada akhirnya pola masyarakat sekarang belanja apa-apa di marketplace ya. Dengan handphone saja sudah bisa. Dan ternyata di situ juga ditemukan. Seperti apa yang ditemukan di marketplace? Jadi termasuk upaya-upayanya ya? Siap. Ini maraknya mungkin ya sekitar 4 tahun belakangan ini lah. 4 tahun belakangan ini rupanya merambah juga ke perdagangan rokok ilegal. Mereka pakai sistem terputus gitu ya. Mungkin merasa aman. Yang penting mereka ngiklankan, ada konsumen yang melihat, kemudian menjadi tanda kutip customer langganannya, gitu kan, langganannya. Terus mulailah yang tadinya mungkin terbuka, pasang foto di marketplace itu, pasang foto benar-benar minimal nama menyerupai merek rokok gitu misalnya, terkenal. Sampai yang kemudian disamarkan, sampai disamarkan, bisa disamarkan itu yang kami pernah benar-benar melakukan intercept itu yang banyak itu kemarin itu tadi di penjualan sepertinya jual sabun batang, sabun batang, terus biskuit, ternyata itu jual rokok, itu. Sehingga tadi kemampuan teman-teman kami di unit pengawasan, di unit penindakan penyidikan untuk mempelajari modul tersebut. Kemudian mengintercept memonitornya, kami melakukan namanya patroli, gitu ya, patrolinya di web, gitu ya, di internet, itu menjadi salah satu peran besar juga. Dan lagi-lagi nggak bisa kami mandiri, kami bekerjasama juga dengan teman-teman perusahaan jasa titipan. Karena kan itu dikirim, biasanya kalau marketplace pasti dikirimnya pakai jasa titipan betul. Mulai itu dari PT POS, kemudian jasa titipannya swasta, bahkan melalui juga pengangkutan teman-teman di KAI Logistik itu. Jadi kami bekerja sama, minta bantuan dari teman-teman KA Logistik, KAI, PT KAI, kemudian bermacam jasa pengiriman swasta. Dan alhamdulillah mereka sangat membantu, memperbolehkan kami melakukan intercept apabila kami meyakini ada nih barang berupa rokok ilegal yang sedang diproses antar tadi. Itu artinya memang sinergitas yang dilakukan oleh Bea Cukai ini sudah mulai menggandeng banyak pihak, mulai dari stakeholder, para
tadi pengiriman barangnya juga, Ya. masyarakat juga aparat, kemudian juga kejaksaan dan lain-lain. Ini artinya ini merupakan tugas kita bersama ya, Siap. untuk bisa menindak. Bea Cukai nggak bisa sendiri. Ya, tidak bisa sendiri. Kami memerlukan bantuan dari masyarakat luas maupun tadi memang pihak-pihak yang terkait tadi. Betul. Dan ini merupakan salah satu apresiasi juga bagaimana pada akhirnya ada pencapaian lebih di 2023 dan masyarakat juga sudah terbukti mulai aktif melaporkan, sudah mulai membantu kerja dari Bea Cukai Madiun, dan semoga kedepannya masyarakat bisa terus berkontribusi ya dalam menindak rokok ilegal. Ya, last but not least juga, media juga, Jawa Post TV juga, terima kasih dengan acara seperti ini juga merupakan bentuk edukasi masyarakat juga, harus melakukan apa, dan juga memberikan mengedukasi masyarakat bahwa Bea Cukai juga bekerja untuk masyarakat juga. Terima kasih. Saya juga terima kasih banyak Pak Iwan Hermawan sudah mampir ke studio kita Jawa Post TV untuk pertama kalinya ya akhirnya ya. Kepala Kantor Bea Cukai Madiun Bapak Iwan Hermawan yang sudah memberikan banyak sekali edukasi dan juga sosialisasi khususnya untuk masyarakat. Sekali lagi kalau misalnya teman-teman di luar sana tahu ya ada beberapa hal-hal yang mencurigakan terkait distribusi dan juga peredaran rokok ilegal, langsung aja laporin. Karena yang pasti penerimaan cukai ini juga kebermanfaatannya ya untuk masyarakat. Ya. Betul sekali. Dan sekali lagi terima kasih, semoga sekali lagi 2024 kerja dari Bea Cukai semakin maksimal dan penerimaan negara bisa lebih besar lagi dan hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya. Terima kasih banyak Bapak Iwan Hermawan dan pastinya pemirsa Jawa Post TV masih banyak sekali obrolan-obrolan yang pastinya akan menghadirkan narasumber dan juga tokoh-tokoh inspiratif di program obrol-obrol yang hadir setiap hari hanya di Jawa Post TV. Saya Toren Dromeda serta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda dan sampai ketemu lagi di obrol-obrol episode berikut. Bye.